Jika kau sudah mencurigai hal itu, kenapa kau tidak mencari tahu lebih detail lagi? Cetus Andreas. Saya sudah melakukannya, Tuan. Tapi pihak rumah sakit tidak bersedia memberitahu tentang identitas perawat tersebut. Dengan berbagai macam alasan, beritahu Jason. Mendengar penyampaian dari Jason, Andreas nampak diam seperti sedang berpikir. Sepertinya ada seseorang yang mengetahui kemana perginya istriku. Akan tetapi, orang itu dengan sengaja merahasiakannya. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya Andreas menarik sebuah kesimpulan. Tapi siapa tuan? Tanya Jason. Cekat. Andreas berdencak kesal mendengar pertanyaan Jason. Kenapa justru bertanya padaku? Bukankah itu sudah menjadi tugasmu untuk mencari tahu? Cetus Andreas dengan nada kesal. Maaf atas tidak kepekaan saya, Tuan. Tutur Jason menyesali pertanyaannya barusan. Tidak ingin keberadaannya di ruangan tersebut semakin memancing kekesalan Andreas. Jason lantas pamit untuk segera melaksanakan tugasnya. Di rumah sakit, dilarang keras untuk memberikan informasi data tentang perawat ataupun dokter yang pernah bekerja di rumah sakit ini kepada siapapun. Pesan kita pada bagian pegawai yang bertugas mengolah data nakes rumah sakit. Baik dokter, jawab petugas tersebut tanpa berani bertanya akan alasannya. Sebagai salah satu dokter sekaligus istri dari pemilik saham terbesar di rumah sakit tempatnya bekerja, tentunya tidak sulit bagi kita untuk memerintahkan hal itu. Setelahnya, kita pun segera beranjak meninggalkan ruangan tersebut. Apakah sudah melakukannya? Tanya seorang pria yang tak lain adalah Dokter Atala. Saat kita menghampiri ruangan tempatnya bertugas. Aku sudah melakukannya, Kak. Jawab kita dengan bahasa santai mengingat tak ada orang lain di ruangan itu selain dirinya dan juga Atala. Gita mendaratkan bokongnya di kursi yang telah berada di depan meja kerja Atala. Kak, sebenarnya apa yang terjadi pada Miranda? Kenapa tiba-tiba ia mengundurkan diri? Lalu apa hubungannya Miranda dengan para pria yang mendatangi rumah sakit pagi tadi? Gita yang sejak tadi sudah dibuat cemas sekaligus penasaran, akhirnya mengungkapkan pertanyaan tersebut di hadapan Atala. Mengingat Atala lah yang meminta dirinya untuk membuat aturan baru untuk pengolahan data nakes yang bekerja di rumah sakit tersebut. Mendengar cecaran dari Gita, Atala nampak mengusap wajahnya dengan sedikit kasar. Pria itu bingung harus memulai ceritanya dari mana. Kak, tegur Gita ketika melihat Atala masih nampak diam. Atala terlihat menghela nafas panjang sebelum kemudian memulai menceritakan sedikit tentang Miranda. Jadi Miranda telah menikah dengan Tuan Andreas Pratama. Gita tidak dapat menutupi keterkejutannya setelah mendengar cerita dari Atala. Sebagai sahabat sekaligus salah satu dokter yang bekerja di rumah sakit yang sama dengan Miranda. Tentu saja Gita mengetahui tentang permasalahan di antara Miranda dan juga pria bernama Andreas Pratama. Maka tidak heran jika kita begitu terkejut setelah mendengar jika ternyata Miranda menikah dengan pria bernama Andreas tersebut. Bukan hanya itu. Saat ini Miranda bahkan sudah mengandung anak dari Tuan Andreas Pratama. Saking terkejutnya, Gita sampai menutup mulutnya dengan telapak tangannya saat mendengar jika ternyata saat ini Miranda tengah mengandung. Tunggu, apa mungkin kepergian Miranda ada hubungannya dengan kehamilannya? Tutur Gita dengan tatapan curiga. Dan anggukan dari Atala akhirnya meyakinkan kecurigaan kita. Miranda pernah mengaku padaku jika pria itu tidak menginginkan seorang anak darinya. Dugaanmu benar. Miranda pergi jauh demi menyelamatkan nyawa bayi dalam kandungannya. Mendengar cerita Atala tentang Miranda, Gita tak kuasa menahan air matanya. Sahabat mana yang tidak akan bersedih jika mengetahui sahabatnya kini tengah berada di dalam masa sulit seperti yang dijalani Miranda saat ini. Lalu di mana Miranda sekarang? Pertanyaan Gita dijawab Atala dengan gelengan kepala. Aku juga tidak tahu dengan pasti. Hanya yang tahu dia pergi bersama dengan seorang perawat bernama Mita.
ungkap Atala. Pukul 5 sore. Andreas pun telah kembali ke rumah dengan wajah tak bersemangat dan itu terlihat jelas oleh adiknya Aisyah. Apakah Andreas sudah berhasil menemukan keberadaan Kak Miranda? Dengan mengumpulkan 1000 keberanian, Aisyah melontarkan pertanyaan pada Andreas. Namun bukannya menjawab. Tatapan tajam Andreas justru terhunus tajam padanya sehingga membuat Aisyah bergidik ngeri dibuatnya. Sementara Andreas yang tadi sempat menghentikan langkahnya sejenak, saat mendengar pertanyaan Arsila kini nampak melanjutkan langkahnya menapaki anak tangga menuju kamarnya. Kak, seruan Arsila kembali menghentikan langkahnya. Ada apa lagi? Ucapan Andes terdengar begitu datar, bahkan terkesan dingin. Arsila adiknya Kak Andeas. Kita dilahirkan dan juga dibesarkan oleh orang tua yang sama. Sebagai adik, Arsila yakin jika Kak Andeas sudah jatuh hati pada Kak Miranda. Tapi Kak Andeas terlalu keras hati untuk mengakui itu semua. Bukannya ingin menggurui Kak Andeas. Arsila hanya ingin mengingatkan Kak Andeas saja. Apa salahnya jika Kak Andeas mengakui perasaan kakak pada Kak Miranda? Karena jika kakak terus bersikap keras hati dan tidak mau mengakui perasaan kakak pada Kak Miranda, tidak menutup kemungkinan Kak Miranda tidak akan kembali lagi. Sebab berpikir kakak hanya menjadikannya pelampiasan dendam semata. Dan entah mengapa, semua ucapan Arsila mengena hingga ke jantung hati Andreas. Namun begitu, pria itu seakan bersikap seolah ucapan Arsila sama sekali tidak mempengaruhi dirinya. Kamu anak kecil, tahu apa tentang perasaan orang dewasa? Sanggah Andreas sebelum kemudian kembali melanjutkan langkahnya menuju kamarnya. Arsila hanya bisa menghembus napas bebas di udara ketika mendengar ucapan Andreas yang mengatai dirinya hanya anak kecil. Setibanya di kamar, Andreas merebahkan tubuhnya terlentang di atas tempat tidur dengan membantalkan lengannya. Lalu perlahan pria itu nampak memejamkan matanya. Apa mungkin aku memiliki perasaan pada wanita itu? Apa benar kata Arsila aku sudah jatuh hati pada Miranda Putri? Lirih Andreas dalam hati. Seraya membuka matanya dengan perlahan. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku sampai jatuh hati padanya. Bukankah aku hanya ingin dia membayar semua perbuatannya atas kematian istriku Dona? Andreas mencoba menepis perasaan yang kini ia rasakan. Tapi jika aku tidak jatuh hati padanya, lalu kenapa aku begitu merindukannya? Andreas benar-benar merasa frustasi dengan perasaannya sendiri. Sementara di belahan kota yang berbeda, Miranda tengah yang membersihkan tubuhnya di kamar mandi. Tiba-tiba saja pandangannya tertuju pada cincin yang melingkar di jari manisnya. Sebuah cincin yang mengingatkan dirinya akan sosok Andreas Pratama. Pria yang secara hukum dan agama telah menikahi dirinya. Bahkan kini menjadi ayah dari calon anak dalam kandungannya. Entah mengapa semakin menatap cincin di jari manisnya, semakin Miranda merasakan kerinduan pada Andreas. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin merindukan Tuan Andreas. Miranda mencoba menepis perasaannya. Namun semakin ia menepis semakin kerinduan di hatinya seakan tak terbendung. Hingga tanpa sadar buliran bening lolos di sudut mata indahnya. Berhenti memikirkan Tuan Andreas. Belum tentu dia memikirkan Miranda. Gumamnya seolah memberi peringatan pada dirinya sendiri. Maafkan mama sayang. Sekalipun papa kamu tidak menginginkan kehadiranmu. Tapi mama janji akan tetap menjaga kamu dengan baik. Miranda mengelus perutnya yang masih nampak rata. Malam harinya, Miranda dan Mita tengah beristirahat di kamar. Tiba-tiba saja Bu Romlah mengetuk pintu. Mita, nak Miranda, terdengar suara Bu Romlah dari balik pintu kamar. Mita beranjak dari tempat tidur untuk membukakan pintu kamar. Apa yang terjadi, Bu? Tanya Mita saat melihat raut wajah ibunya nampak cemas. Sinita anaknya Bu Norma mau lahiran tapi bidan yang biasanya membantu warga di sini untuk bersalin.
Sepertinya akan datang terlambat karena ban motornya bocor ketika di perjalanan. Ibu takut terjadi sesuatu pada Nita jika tidak segera mendapat bantuan untuk melahirkan bayinya. Beritahu Bu Romlah. Kenapa tidak dibawa ke puskesmas terdekat saja, Bu? Miranda yang mendengar ucapan Bu Romlah itu pun ikut menimpali. Miranda kini telah berdiri di samping Mita. Masalahnya nak Miranda, jarak dari sini ke puskesmas tempatnya cukup jauh dan tidak ada kendaraan untuk mengantarkan Nak Nita ke sana. Jawaban Bu Romlah membuat Miranda dan Mita saling melempar pandangan satu sama lain. Sepertinya tidak ada pilihan lain, Dok. Kita harus segera membantu Mbak Nita untuk melahirkan bayinya. Tutur Mita. Dan Miranda pun mengiyakannya dengan anggukan kepala. Kini baik Bu Roma. Mita dan juga Miranda beranjak menuju rumah Bu Norma yang merupakan tetangga sebelah rumah mereka. Bu Norma yang sudah mendengar profesi Miranda dari Bu Romlah lantas segera meminta bantuan Miranda untuk membantu persalinan putrinya. Dalam situasi seperti ini mau tidak mau dengan peralatan seadanya, Miranda pun membantu persalinan Nita secara normal. Baik Bu, saya akan berupaya semaksimal mungkin membantu persalinan anak Ibu. Saya mohon doanya, kata Miranda sebelum kemudian mulai membantu proses persalinan tersebut secara normal. 20 menit kemudian, akhirnya Miranda pun berhasil membantu proses persalinan ibu muda tersebut. Suara tangisan bayi membuat semua anggota keluarga merasakan kebahagiaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tak berselang lama, setelah bayi laki-laki itu lahir, bidan setempat pun tiba di rumah Bu Norma. Ia dibuat terkejut sekaligus bersyukur karena bayi telah lahir dengan selamat. Begitupun dengan ibunya. Melihat kondisi pasien dan bayinya, bidan sempat yakin jika proses persalinan tersebut pasti didampingi oleh tenaga medis yang profesional. Kini pandangan Bu Bidan beralih pada Miranda yang saat ini masih menggunakan sarung tangan medis. Apakah Anda juga seorang bidan, Pak? Tanya bidan yang bernama Ati tersebut dengan ramah pada Miranda. Miranda menggeleng. Saya seorang dokter kandungan, Bu. Sahut Miranda. Masya Allah. Sudah cantik, masih muda. Seorang dokter spesialis pula. Bidan Ati dibuat kagum dengan sosok wanita muda di hadapannya itu. Biasa saja, Bu. Seperti biasa, Miranda tidak pernah merasa besar kepala jika mendapat pujian seperti itu. Ia justru merasa masih banyak orang yang lebih hebat dari dirinya di luar sana. Bagaimana kondisi Nita, Bu? Seorang pria yang merupakan anak laki-laki Bu Norma sekaligus kakak dari Nita baru saja tiba di rumah itu. Maaf, Daris datang terlambat, Bu. Sudah seminggu terakhir Daris disibukkan dengan kesibukannya yang semakin padat sebagai kepala desa. Pembangunan sebuah pabrik di desanya membuat Daris lebih sibuk dari biasanya. Ia ingin memastikan pembangunan pabrik tersebut berjalan dengan semestinya dan tidak sampai membuat warganya merasa terganggu. Tidak apa-apa, Nak. Alhamdulillah. Dengan bantuan dari dokter Miranda, akhirnya adik kamu berhasil melahirkan putranya dengan selamat. Jawab Bu Norma dengan perasaan lega. Dokter Miranda, ulang Daris dengan nada terkejut saat mendengar nama yang asing baginya. Iya, Nak. Dokter Miranda, temannya Nak Mita yang berasal dari kota itu loh. Beritahu Bu Romlah pada putranya, dan Daris nampak menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian, perhatian Daris beralih pada sosok wanita cantik yang baru saja keluar dari kamar adiknya. Sementara Miranda yang pandangannya tidak sengaja bertemu dengan pandangan Daris, sontak saja mengangguk sopan serta mengulum senyum ke arah pria itu. Berbeda dengan Miranda yang kini telah beralih memandang pada Bu Bidan yang mengajaknya mengobrol. Daris justru terpaku memandang wajah cantik Miranda. Senggolan Bu Norma pada lengannya akhirnya menyadarkan Daris. Cantik kan? Lirih Bu Norma yang kini berdiri tepat di samping putranya. Ibu, Daris nampak mengusap tengkuknya untuk menyembunyikan salah ungkapnya.
karena ketahuan memandangi Miranda cukup lama. Oh iya, ibu sampai lupa. Nak Miranda, kenalkan ini anak laki-laki ibu. Namanya Daris. Bu Norma memperkenalkan putranya pada Miranda. Daris. Daris mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Miranda. Miranda. Miranda tersenyum seraya menerima uluran tangan Daris. Dehaman Mita membuat Daris sontak melepaskan tangan Miranda. Entah apa yang membuat Daris akan terhipnotis ketika melihat wajah cantik Miranda. Sehingga pria itu tak sadar jika ia belum juga melepaskan tangan Miranda. Maaf, ucap Daris merasa tak enak. Sementara Miranda hanya meresponnya dengan anggukan sekilas. Lalu kemudian mendaratkan bokongnya di sofa yang masih kosong di samping Mita. Dokter Miranda cantik ya. Bu Norma seperti sengaja berkomentar. Demikian di hadapan putranya setelah kepergian Miranda dan Mita. Memangnya kenapa kalau dia cantik, Bu? Sahut Daris yang tidak paham sepenuhnya dengan maksud ucapan ibunya. Apa kamu tidak tertarik padanya? Pertanyaan ibunya mampu membuat Daris menghela napas dalam. Ibu ngomong apa sih? Daris berdiri dari duduknya hendak beranjak ke kamarnya. Meskipun merasakan sesuatu yang berbeda ketika pertama kali melihat Miranda. Namun Daris tidak mengakui hal itu di hadapan ibunya. Dok, sebaiknya besok kita pergi ke kantor desa untuk melapor jika Anda akan menetap di desa ini untuk sementara waktu. Tutur Mita. Mengingat kartu tanda penduduk milik Miranda beralamatkan ibu kota. Baiklah, kata Miranda. Miranda yang kini tengah duduk di tepi tempat tidur terlihat tengah memegang ponselnya. Ia berniat mengaktifkan ponselnya, namun ia masih ragu untuk melakukannya. Apa Anda ingin menghubungi orang tua Anda, dokter? Tebak Mita yang sejak tadi memperhatikan gelagat Miranda. Miranda mengangguk ragu. Aku ingin menghubungi ibu, tapi aku takut jika mengaktifkan ponselku. Bisa saja Tuan Andes akan tahu keberadaanku saat ini. Tutur Miranda akan kekhawatirannya itu. Mita beranjak menghampiri Miranda. Kalau begitu gunakan ponselku saja. Tutur Mita. Terima kasih, ucap Miranda. Lalu kemudian meraih ponsel dari tangan Mita. Miranda yang hafal dengan nomor telepon rumahnya tersebut lantas melakukan panggilan telepon. Menggunakan ponsel Miranda beberapa kali panggilan, akhirnya panggilannya pun tersambung. Kini ia bisa mendengar suara ibunya dari seberang sana. Bagaimana? Apakah sudah berhasil melacak titik lokasi ponsel istriku berada? Pertanyaan Andes mampu membuat Jason menelan ludahnya dengan susah payah. Belum, Tuan. Sejak kemarin nomor ponsel Nona Miranda Putri belum juga aktif. Sehingga membuat kami kesulitan untuk melacak lokasi keberadaan Nona Miranda. Tuan, jawab Jason membuat Andes berdecak kesal mendengarnya.